Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipia Deni Lisa dari kelas 3C Anestesiologi. Ingin mempresentasikan materi K3 Bahaya dan Keselamatan Kerja. Baiklah, mari kita mulai. Pengertian bahaya keselamatan atau safety hazard. Bahaya keselamatan atau safety hazard fokus pada keselamatan manusia yang ikut serta dalam proses perlengkapan serta teknologi bahaya keselamatan atau safety hazard. Bisa menimbulkan risiko cedera, kebakaran, serta segala kondisi yang bisa mengakibatkan kecelakaan pada tempat kerja. Selanjutnya, hazard. Hazard adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses, maupun lingkungan. Hazard ini akan menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi, maupun berkembang menjadi insiden bila tidak ada kontak dengan manusia. Faktor bahaya lingkungan. Bahaya di lingkungan kerja dapat didefinisikan sebagai segala kondisi yang dapat memberi pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan orang yang bekerja. Faktor bahaya lingkungan kerja meliputi faktor kimia, biologi, fisika, fisiologi, dan psikologi. 1. Bahaya kimia. Jalan masuk bahan kimia ke dalam tubuh. Pernapasan atau inhalation, kulit, skin absorption, tetelan, ingestion, racun yang dapat menyebabkan efek yang bersifat akut, kronis, atau kedua-duanya. 2. Bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Bahaya dari yang bersifat non-infeksi dapat dibagi lagi menjadi organisme viabel, racun biogenik, alergi biogenik. 3. Bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terpapar, misalnya terpapar kebisingan, intensi tinggi, suhu ekstrim, intensitas penerangan kurang memadai, radiasi, getaran. 4. Bahaya psikologi. Bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis, ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam kondisi kerja. Kesemuanya tersebut akan menyebabkan terjadinya stres akibat kerja. Selanjutnya, keselamatan kerja atau safety six. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keseluruhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharap dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Risiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan apabila dikatakan nyaman jika seseorang sudah merasakan kenyamanan dan tidak mudah lelah saat bekerja. Alat pelindung diri atau APD. APD atau yang juga dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berpotensi atau berisiko kecelakaan atau berbahaya. Menurut Permenkes nomor 8 tahun 2010, APD sendiri didefinisikan sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang guna mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dan dari potensi bahaya di tempat kerja. Peraturan yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan landasan hukum serta panduan untuk kita memahami dan menerapkan perlindungan dengan alat pelindung diri APD. Bagian alat pelindungan diri. APD bagian kepala, 1 topi pelindung, 2 kacamata pelindung, 3 penutup telinga, 4 respirator, 5 masker. APD bagian tubuh, 1 apron, 2 wear vest, 3 jas hujan,
4. Rompi pengaman. APD bagian tubuh lainnya: 1. Sarung tangan handgloves, 2. Sarung tangan handgloves, 3. Sepatu pelindung seperti socks. Baiklah, 5 keywords: 1. Leadership, 2. Innovation, 3. Confidence, 4. Individuals, 5. Satisfaction. Selanjutnya, there is always light behind the clouds. Langsung saja ke macam-macam rambu keselamatan kerja. Bisa dilihat di sini warna merah, maknanya larangan atau pemadam api, kuning perhatian atau waspada atau potensi berisiko bahaya, hijau zona aman atau pertolongan pertama, biru wajib ditaati, putih informasi umum. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga, keselamatan kerja merupakan aspek paling penting pada pekerjaan. Penggunaan alat pelindung diri dapat melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja dan mengurangi risiko penyakit akibat kecelakaan. Pemadaman kebakaran dilakukan sesuai dengan jenis kebakaran yang terjadi. Alat pemadam harus selalu diperiksa secara berkala. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.